Hai warga Daslar, Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Perkenalkan, namaku Cynthia Maharani Yusuf, alumni Pesantren Darul Ulum Angkatan 2019, yang sekarang alhamdulillah memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan strata 1 di jurusan Ilahiyat atau di jurusan Teologi Islam di Necmettin Erbakan University, Konya, Turki, dengan jalur beasiswa Turki Diyanet Vakfı atau TDV. Nah, di sini aku juga mau sekalian ngajak teman-teman untuk tur kampusku atau kampus Ilahiyat Necmettin Erbakan University. Juga aku akan sedikit men-share informasi-informasi seputar beasiswa Turki Diyanet Vakfı atau beasiswa yang ada di negara Turki ini. Jadi nggak usah tunggu lama-lama, ayo kita masuk. Nah, kita masuk halaman kampus dengan kartu identitas mahasiswa yang kita punya. Di sini terlihat ya teman-teman, pintu yang begitu besar yang sekaligus menjadi ikon kampus Necmettin Erbakan University. Dan tidak lupa di mana-mana selalu ada makhluk yang lucu ini. Menggemaskan bukan? Dan ini masjid atau yang sering kita sebut jami atau masjid jaminya kampus Ilahiyat yang memiliki 3 tingkat. Ruangan pertama yang akan kita masuki ialah kelas. Ruangan kelas di Fakultas Ilahiyat terbagi menjadi 3. Ada yang berkapasitas besar, kurang lebih 160 mahasiswa, yaitu kelas amfi atau kelas ini. Ada yang berkapasitas kecil, yaitu kelas ini, dan juga ada yang berkapasitas sedang. Nah, sekarang kita ada di depan Kutupani, yaitu library atau perpustakaan kampus nih teman-teman. Mau kita lihat? Ayo masuk. Buku yang ada dalam perpustakaan Ilahiyat ini bisa mencapai kurang lebih 80.000 banyaknya buku, baik buku yang dijadikan acuan dalam mata kuliah ataupun buku-buku bacaan lainnya. Di perpustakaan ini tidak hanya tersedia buku saja, melainkan ada juga tempat untuk kita membaca buku dengan santai dan hening. Mahasiswa dan mahasiswi biasanya banyak yang menjadikan perpus ini untuk tempat mereka belajar selain di ruangan kelas. Sekarang kita berlanjut ke ruangan belajar lainnya, yaitu Okuma Salonu atau ruangan membaca. Mahasiswa dan mahasiswi dengan santai dan bebas bisa belajar di ruangan ini karena ruangan ini dibuka dari jam 9 pagi hingga jam 11 malam. Untuk jurusan Teologi Islam di Turki, di sini kita memiliki 2 basis. Yang pertama yaitu basis bahasa Arab dan bahasa Turki. Yang kedua yaitu basis bahasa Turki. Yang aku ambil di sini ialah Teologi Islam yang berbasis bahasa Turki. Jadi 70% bahasa Turki dan 30%-nya bahasa Arab. Nah, khusus untuk mahasiswa internasional, sebelum memulai perkuliahan dibutuhkan keahlian dalam bahasa Turki. Oleh sebabnya diharuskannya mengambil les atau mengambil khusus bahasa Turki dalam 1 tahun. Nah, juga khusus untuk jurusan Ilahiyat atau jurusan Teologi Islam di Turki diperlukan atau diharuskan mahasiswa-mahasiswinya itu memiliki dasar bahasa Arab. Oleh sebabnya kampus menyediakan kursus bahasa Arab dalam 1 tahun di kampus. Mungkin di sini teman-teman banyak bertanya informasi seputar beasiswa Turki Diyanet Vakfı atau beasiswa Turki Scholarship gitu. Nah, tapi sebelum itu perlu kita pahami dulu perbedaan antara beasiswa Turki Diyanet Vakfı atau TDV dan beasiswa Turki Scholarship atau YTB. Yang pertama yaitu TDV. Kita bahas tentang TDV dulu. TDV ini menyediakan beasiswa baik dari jenjang SMA maupun sampai jenjang S3, tapi dikhususkan untuk program keagamaan atau teologi Islam dan ditempatkan di kota Konya. Saat ini saya Konya, Istanbul, Ankara, Kayseri, dan Bursa teman-teman. Sedangkan untuk beasiswa YTB sendiri disediakan untuk semua jurusan baik dari jenjang S1 hingga S3 teman-teman. Nah, untuk prosedur pendaftarannya salah satu yang dibutuhkan ialah dokumen teman-teman. Dokumen utama yaitu ijazah. Ijazah di sini ijazah terjemah. Ijazah yang diterjemahkan baik ke bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Itu bisa dipilih dari keduanya teman-teman. Nah, yang kedua itu ialah transkrip nilai dari kelas 1 SMA hingga kelas 3 SMA semester 2. Nah, untuk dokumen selanjutnya yaitu identitas diri, baik berupa paspor ataupun KTP teman-teman. Dan selanjutnya surat kesehatan yang bisa kita dapatkan dari klinik ataupun rumah sakit terdekat. Selanjutnya ialah foto biometrik yang berukuran 5x5. Selanjutnya ialah motivation letter
yang kita bisa sertakan kenapa kita memilih beasiswa Turki atau kenapa kita memilih untuk melanjutkan pendidikan di Turki. Dengan berbagai alasan kita utarakan di situ, dan mengapa kita ingin memilih jurusan yang ingin kita tempuh bisa kita jelaskan di motivation letter. Dan juga surat yang penting salah satunya ialah surat rekomendasi, bisa kita dapatkan dari kepala sekolah atau direktur pesantren ataupun tokoh-tokoh penting di masyarakat. Untuk dokumen tambahan, bisa teman-teman sertakan segala sertifikat yang teman-teman punya, baik sertifikat perlombaan maupun sertifikat keikutsertaan dalam kegiatan. Dokumen yang telah disebutkan tadi itu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, baik bahasa Arab atau bahasa Inggris, kecuali KTP, pastinya kecuali KTP, paspor, dan sertifikat itu tidak perlu diterjemahkan. Setelah dokumen semua terkumpul, kita bisa masuk ke tahap pertama, yaitu tahap pemberkasan. Tahap pemberkasan, setelah tahap pemberkasan selesai, nanti akan dikabarkan kalau kita lulus dalam tahap ini, akan diundang untuk wawancara, yang dimana wawancara ini termasuk ke tahap yang kedua. Setelah itu semua selesai, maka teman-teman yang dinyatakan lulus juga akan hubungi melalui email yang dimana teman-teman pakai saat mengapply beasiswa. Dan untuk informasi selengkapnya bisa teman-teman cek di Instagram Devi Wardi Indonesia. Mari sekarang kita beranjak ke Mushola Putri dalam kampus ya teman-teman. Nah, di sini Mushola Putri yang dialasi full dengan karpet. Yuk sekarang kita masuk kantin teman-teman. Kantin yang dimana menjadi tempat bersantainya para mahasiswa-mahasiswi saat di jam istirahat. Nah sekarang kita sudah ada di kantin kampusku nih teman-teman, kantin Ilahiyat. Nah sekarang juga aku mau pesen makanan untuk makan siang. Kira-kira pesen apa ya teman-teman? Ada yang bisa bantu pilih? Di sini ada nugget, sandwich, ada juga doner atau yang sering kita kenal yaitu kebab Turki. Karena aku udah beli makanannya nih teman-teman, aku pilih nugget karena di sini makanan pokoknya adalah roti, bukan nasi seperti kita. Jadi di sini nugget dengan roti ditambah dengan kentang goreng. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama, mari kita santap. Tapi jangan lupa sebelum kita santap, pastinya kita beri segala bumbu yang ada di sini teman-teman. Boleh dilihat? Ada mayones, ada saus tomat. Di sini juga ada beberapa bumbu-bumbu ya teman-teman, untuk bisa menambah cita rasa. Di sini ada lada hitam, pul biber atau bon cabe kalau di kita. Ada juga nane atau bumbu dari daun mint. Ada juga penyedap rasa atau di kita seperti masako. Jangan lupa kita tambah mayones dan saus tomatnya. Setelah itu kita langsung pindah ke tempat duduk, teman-teman. Nah, sekarang kita makan ya, teman-teman. Afiyet olsun. Setelah makan, mungkin kita langsung lihat udara luar ya, teman-teman. Ayo, let's go. Nah, untuk cuaca di sini seperti yang teman-teman lihat, mungkin teman-teman bisa menebak bahwa cuaca saat ini ialah panas dan terik. Tapi nyatanya suhu di Konya saat ini atau hari ini ialah 7 derajat Celcius, yang dimana masih tergolong dingin ya teman-teman. Jadi kita kemana-mana itu pasti menggunakan jaket. Nah, di sini aku mau ngebahas nih benefit apa aja yang kita bisa dapatkan saat kita berkuliah di luar negeri atau khususnya di Turki. Nah, di Turki yaitu salah satu negara yang memiliki musim, yaitu musim panas, dingin. Dingin di sini bisa salju ya teman-teman, bisa turun salju, musim gugur dan musim semi. Jikalau datang musim dingin, itu sudah pasti turun salju, tapi tidak setiap hari. Dan pastinya teman-teman juga bisa bermain dengan tumpukan salju di mana-mana. Benefit selanjutnya yaitu teman-teman bisa berkenalan dengan teman-teman dari berbagai negara. Itu pastinya dari negara Turki atau dari negara luar Indonesia. Lebih mudah untuk mencari informasi lebih terkait pendidikan exchange atau pendidikan untuk kalian pelajar di Eropa seperti Erasmus atau ke negara Timur Tengah seperti program Mevlana dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita dapatkan saat kuliah di luar negeri. Oh iya, ini salah satu taman kita atau Taman Fakultas Ahmed Kılıçdaroğlu. Di sini karena sudah musim dingin, jadi daun-daun sudah berguguran dari pohonnya. Dan ada juga taman beserta gazebonya,
Dan jikalau dalam kampus juga ada aula kampus, ruangan olahraga, ruang makan, dan ruang belajar lainnya. Dan mungkin cukup sampai di sini kebersamaan kita hari ini ya teman-teman. Semoga menyenangkan. Semuanya aku tunggu di Turki. Bye bye, sampai jumpa. Guru Syuru, assalamualaikum.